Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Zarif Sutomo. Di sini aku bersama dengan bundaku ingin membicarakan bagaimana hubungan kami selama ini. Nah, sebelum kita mulai berbincang, sebenarnya di sini aku udah buat beberapa pertanyaan biar topiknya nggak mati-mati banget. Oke, kita mulai aja ya. Di pertanyaan pertama, seperti apa hubungan kalian selama ini? Kalau sebagai pertanyaan hubungan, mungkin kami berdua saling anggap kita tuh berdua anak dan orang tua ya, ibu dan anak. Dan aku sebagai anak dari bundaku juga pastilah menghormatin ibuku, entah bagaimanapun bentuknya. Seorang ibu emang harus dihormatin, itu sih kalau kata guruku. Dan aku juga sering kayak nge-treat ibuku, entah nanyain nawarin sesuatu, bunda mau ini enggak, atau kadang bundaku, mas bunda mau beli ini, kamu mau enggak, ya seperti hubungan orang tua pada umumnya sih. Kalau menurut bunda gimana? Kalau ya seperti Jarif bilang sih, ya siapa sih orang tua yang nggak sayang sama anaknya. Nah, hubungan kami sih ya nggak, pada dasarnya sama seperti yang lain. Ibu dan anak saling menanyakan kabar satu sama lain. Dan Jarif juga kan sekarang kuliahnya di Bogor ya, jauh dari orang tua ya. Setiap hari kita mungkin hanya chat gitu, nanyain kabar udah makan apa belum, terus gimana kuliahnya, atau kalau misalnya kalau kita sempet, salah satu lah ada yang sempet gitu malam lah, barulah kita video call gitu sama adik-adiknya. Ya nggak beda jauh sih sebenarnya sama orang tua pada umumnya gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya, situasi apa yang bikin kalian bisa berkomunikasi secara baik? Kalau menurut bunda dulu. Komunikasi secara baik biasanya kita tuh kalau lagi makan bersama, maksudnya makan malam bersama gitu, satu meja, atau kita lagi nonton TV itu biasa kita suka berbincang-bincang tuh, suka nanyain, ayo dong cerita gimana di kampus teman-temannya gitu, terus pelajarannya gimana gitu. Terus nanti mungkin adik-adiknya juga cerita, jadi kita tuh saling ini aja sih, bercerita tentang kegiatan kita gitu. Cerita selama bunda ini ngurus di rumah gimana, aku sama kuliah gimana, ya kami saling bincang-bincang kayak gitu doang sih. Kalaupun bincang sama keluarga yang lain mungkin seperti biasa ya, aku misalnya ngobrol sama bundaku, terus ada saudaraku yang lain datang, kadang aku ajakin ngobrol juga, ajakin main bareng juga, tergantung dianya mau atau enggak. Kadang dia juga suka marah-marah ya, adik aku suka marah-marah kalau misalkan aku gerecokin atau apa deh. Ya kayak gitulah hubungan situasi kami selama ini. Lalu untuk pertanyaan ketiga, sifat apa yang kalian sukai dari masing-masing kalian? Dari bulan dulu. Sifat yang saya suka dari Jarif. Iya. Jarif tuh anaknya penurut ya. Dari kecil memang dia tidak pernah nakal, selalu nurut apa yang bundanya bilang gitu. Terus waktu kecil sih dia itu susah diatur. Kalau makan, setelah makan dia pasti akan muntah. Ya itu dulu. Itu waktu dia kecil ya. Waktu umur berapa ya? 3 tahun ya. Iya, sekitar 3 tahunan lah gitu. Jadi itu ya kayaknya sedih gitu. Kita sudah capek-capek nyuapin, tapi setelah selesai dia muntah itu selalu. Dan dia tidak bisa makan nasi, maksudnya nasi
berbentuk nasi utuh. Jadi nasinya itu harus di blender Ya kak. gitu, nasinya harus di blender. Nah setelah makan ya itu kalau nggak muntah dia akan buang air gitu, buang air besar. Jadi kadang suka aduh sedih gitu loh, udah nyuapin capek-capek tapi dimuntahin atau dikeluarin lagi gitu. Terus tapi intinya sih Jarif anaknya anak yang baik ya, anak yang selalu nurut apa kata ayah dan bundanya. Gitu. Kalau dari aku sih, sifat yang aku sukai dari bundaku itu ada 2. Yang pertama, bundaku tuh gimana ya, kalau ngerawat aku tuh bener-bener ngerawat loh. Misal aku sakit, bunda aku selalu ada di samping aku, entah itu buat nemenin atau ngasih obat. Kalau misalkan aku lagi demam, kayak nyediain air buat kompres atau beliin obat. Sempat waktu aku tipes dirawat di rumah sakit, ada bunda aku yang nemenin. Nah itu aku seneng banget. Entah kenapa aku merasa kayak diperhatiin, dirawat bener-bener gitu. Sebagai seorang anak juga ngerasa nih ibu gue perhatian banget sama gue. Jadi gimana ya, gak enakan gitu loh rasanya kalau bundaku sendiri gak mau terus bareng sama aku. Entah kenapa agak kesepian gitu rasanya. Terus yang kedua, bundaku tuh kalau misal aku emang kalau misalkan dia nyuruh sesuatu selama itu baik, aku entah kenapa aku suka banget rasanya ngelakuin apa yang dia bilang. Meskipun aku juga kita sering berantem ya, tapi berantemnya itu berantem kayak adu pendapat aja sih. Ujung-ujungnya aku juga ngelakuin apa yang bunda aku minta ya, kayak gitu deh. Nah, lalu lanjut deh pertanyaan berikutnya. Konflik apa yang pernah terjadi dan dampaknya pada hubungan kalian? Coba dulu deh. Konflik yang menurut Bunda tuh kayak berpengaruh banget gitu ke hubungan kita. Konfliknya ya. Konflik Paling kecil nggak sih? Cuman ngadu pendapat doang. Iya, paling sih ya beda pendapat aja. Jarif maunya begini, saya maunya begini gitu. Gitu. Jadi kadang suka cekcok lah. Iya. Ngadu pendapat. Nggak sesuai apa yang kita pengen, tapi kayak berusaha nyari jalan tengahnya. Entah itu kadang aku terpaksa ngelakuin apa yang Bunda bilang, atau enggak ya Bunda ngikutin apa yang aku bilang. Cuman kadang kita juga nyesuain, aku pengen gini, Bunda pengen gitu. Udah gabungin aja kayak gini. Oh ya udah kan sama-sama setujuan, jadi enakan berdua. Ya sifatnya sama-sama menang lah pendapatnya. Nah lalu di pertanyaan berikutnya lanjut aja. Momen apa yang tidak bisa kita lupakan satu sama lain? Jadi kalau momen aku ke Bunda sih yang waktu aku tipes itu sih. Waktu itu kan Ramadan juga ya. Yang puas setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Pas Lebaran tuh kayak gimana ya? Setelah hari. Iya di saat itu Jarif sudah mulai sakit, maksudnya demamnya tinggi, itu udah di Lebaran sih. Nah itu sampai dua kali masuk rumah sakit. Rumah sakit yang pertama itu ada 3 harian tapi belum sembuh juga. Ya akhirnya kita pindah ke rumah sakit lain, dan ya ternyata dia dinyatakan DBD gitu di rumah sakit tersebut. Itu sih itu momen yang Jarif tidak lupakan ya. Iya. Masalahnya kayak Bunda tuh selalu samping aku gitu loh. Ya, kalaupun diganti sama ayah juga pas malam doang, sisanya sama Bunda terus. Entah nyiapin aku makan ya, meskipun ada yang nganterin makan tapi kan Bunda yang suapin. Atau aku misal lagi pengen pipis kan sama di rumah sakit tuh kayak susah banget gitu buat jalan lepas dari ranjang, jadi kayak buat napung air seninya ya Bunda yang ini yang ngurus. Jadi kayak merasa dilayanin, tapi sekarang aku merasa gimana ya, belum bisa ngelayanin. Pengen layanin lagi. Doain Bun menjadi sukses. Jangan tidak bisa ganti. Amin.
Kalau dari bunda gimana? Kalau saya sih banyak momen-momen yang nggak bisa semuanya sepanjang hidup saya. Ya itu momen-momen terindah yang pernah selama saya mempunyai anak Zarif, dari dia ke dalam kandungan, dia pas kecil sampai dia sudah dewasa seperti ini. Bagi saya itu semuanya adalah momen terindah, nggak akan bisa terlupakan dan nggak akan bisa terulang kembali gitu. Jadi menurut saya ya jadilah diri sendiri yang bisa bertanggung jawab dan bisa membahagiakan dirinya dan orang tuanya. Ya mungkin cukup Semuanya momen terindah dalam hidup, baik kita marah, maksudnya berbeda pendapat, saya misalnya tidak setuju dengan pilihan jurusan yang kuliahnya gitu, tapi ya kembali lagi sebagai orang tua ya hanya bisa mendoakan dan agar semuanya kuliahnya lancar dan bisa sukses di masa depannya. Mungkin cukup segitu aja bincang-bincang kami berdua. Mungkin emang kami berdua sering ada masalah, sering ada beda pendapat, tapi ya aku tetap sayang sama bundaku. Bunda. Ya sukses ya, belajar kuliah yang benar. Mungkin cukup sekian. Saya Zarif Sutomo. Saya Bunda Zarif. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.